Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk bangkit melawan Musa. Beserta mereka ada 250 orang Israel. Mereka itu para pemimpin umat, orang-orang yang dipilih dalam rapat, semuanya orang ternama. Mereka mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Kalian sudah keterlaluan, segenap umat itu orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Mendengar hal itu, sujudlah Musa. Lalu ia berkata kepada Korah dan segenap umat pengikutnya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa miliknya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Lakukanlah ini, hai Korah, dan kamu sekalian kelompoknya. Ambillah perbaraan-perbaraan, taruhlah api ke dalamnya, dan bubuhkan dupa di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Kamu sudah keterlaluan, hai orang-orang Lewi." Lalu Musa berkata kepada Korah, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan di kemah suci Tuhan dan berdiri di hadapan umat untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat, engkau dan semua saudaramu Bani Lewi? Sekarang kamu juga mau menuntut jabatan imam? Sebab itu engkau dan segenap kelompokmu sedang bersepakat melawan Tuhan. Sebab siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang." "Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga engkau masih juga menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberi kami ladang dan kebun anggur sebagai milik pusaka. Kau kira kau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Musa pun sangat marah dan berkata kepada Tuhan, "Janganlah indahkan persembahan mereka. Belum pernah kuambil seekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari antara mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Esok hari engkau dan semua kelompokmu harus menghadap Tuhan, engkau, mereka, dan Harun. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya dan membubuhkan dupa di atasnya, lalu masing-masing mempersembahkan perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan, juga engkau dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya." Mereka masing-masing pun membawa perbaraannya, menaruh api ke dalamnya, membubuhkan dupa di atasnya, lalu berdiri di depan pintu kemah pertemuan bersama Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat pengikutnya menghadapi mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada seluruh umat. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhabisi mereka dalam sekejap saja." Tetapi mereka berdua bersujud dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, akankah engkau murka terhadap segenap umat ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, menyingkirlah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Lalu Musa pergi kepada Datan dan Abiram, diikuti oleh para tua-tua Israel.
Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan jangan kamu menyentuh apapun dari milik mereka, supaya jangan kamu dilenyapkan karena segala dosa mereka." Mereka pun menyingkir dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Adapun Datan dan Abiram telah keluar dan berdiri di depan pintu kemah mereka, bersama istri, anak-anaknya yang laki-laki, dan anak-anaknya yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dengan hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus oleh Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah menganggarkan mulutnya menelan mereka beserta segala milik mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, tanah di bawah mereka terbelah, dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya, juga semua orang yang ada pada Korah serta segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan dupa itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, dan menghamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus. Kemudian perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya itu harus ditempa menjadi lempengan pelapis mezbah, sebab ketika dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu, semuanya itu menjadi kudus. Hal itu menjadi tanda bagi orang Israel." Imam Eleazar lalu mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, dan menempanya menjadi pelapis mezbah. Hal itu menjadi peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar dupa di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungunlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, taruhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan bubuhkan dupa. Pergilah segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Harun pun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlari ke tengah-tengah jemaah itu. Tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Ia lalu membubuhkan dupa dan mengadakan pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel,
agar kamu diberi satu tongkat dari setiap suku, dari setiap pemimpin mereka, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Orang yang kupilih tongkatnya akan bertunas. Demikianlah aku menyingkirkan dariku sungut-sungut yang ucapkan orang Israel terhadap kamu. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, semua pemimpin memberikan kepadanya satu tongkat, masing-masing dari setiap pemimpin suku mereka. Jumlahnya 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah tempat tabut hukum. Keesokan harinya, ketika masuk ke dalam kemah tabut hukum itu, tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka dan mengakhiri sungut-sungut mereka terhadapku supaya mereka tidak mati." Musa pun melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun yang mendekat ke kemah suci Tuhan pasti akan mati. Haruskah kami habis binasa?"